لله رب العالمين. بسم الله وحده نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. سبحان الذي علم الإنسان حتى علمه ووحده. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الخوض والشفاعة وعلى آله وصحبه النجوم الباهرة. أما بعد فإن مثل ما بعث الله نبيه كمثل غيث أصاب أرضا واسعة ومنها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب كثيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ الإمام المفسر جلال الدين عبد الرحمن المحلي والشيخ الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما وبركاتهما في الدين والدنيا والآخرة وآلهما ومشايخهما وأصولنا وأعمائنا كافة وأصحاب الكتب الذي قرأناها ولفتوح العلم والحكمة أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخير فاحتسبه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن وقضاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya, huwallazi khalaqalakum. Dialah yang telah menciptakan kalian ma fil ardi. Ya, apa yang ada di bumi itu lakum, ya, dibalik gitu. Jadi wallazi khalaqa ma fil ardi lakum gitu. Tapi di sini Allah ya mentahwil wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi, apa yang ada di bumi. Ya, fil ardi ail ardi wa ma fiha, bumi dan yang ada di isinya, seisi bumi, jami'an semua. Litantafi'u bihi, agar kalian bisa mengambil manfaat dengan bumi dan segala isinya. Wa ta'tabiru, dan kalian bisa mengambil ibrah, ya, bisa mengambil pelajaran. Kenapa diciptakan alam seperti ini, ya, berlapis-lapis, berlevel-level tingkatan, ya, kemudian oksigen yang 24 jam sehingga kita bernapas mudah. Itu semua pasti ada yang menciptakannya. Summastawa ala ba'dil khalqi ay qasada ila sama'i fasawwahunna. Kemudian Allah berkehendak menciptakan setelah penciptaan bumi ini,
Yang dimaksud beliau berkehendak ila samai, menciptakan langit. Ya. Jadi kalau dilihat dari teks redaksi ini berarti proses penciptaan langit dan bumi itu lebih dahulu penciptaan bumi, ya. Sehingga Allah yang mengatakan summastawa ila samai fasawwahunna, maka Allah ciptakanlah, ya, langit-langit itu. Ad-dhamiru yarji'u ila samai, sawahunna, hunna itu kembali kepada langit, ya, li'annaha fi ma'nal jumlatil ajilati ilaih ay sayyaraha kama fi ayatin ukhra. Ya, domirnya itu kembali kepada langit karena, ya, makna secara global itu yang menunjukkan kepada dijadikannya langit itu lanjutan kama fi ayatin ukhra, sebagaimana pada ayat yang lain. Faqadahunna, maka dijadikanlah, ya, ditetapkan oleh Allah sab'a samawatin, 7 level langit. Ini sab'a samawat, kata 7 oleh para mufassir, ya, para pakar tafsir itu yang dimaksud 7 itu bukan bilangan setelah 6. Jadi maknanya langit itu bukan seperti kue pepek ada lapisannya 7 gitu. Dulu kita memahaminya seperti itu, ya, bahwa 7 lapis langit itu, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sehingga digambarkan pertemuan Nabi Muhammad ketika Isra di langit pertama dengan Nabi Adam, kedua dengan Nabi Idris, dan berikutnya itu seperti itu menggambarkannya. Nah, itu penafsiran yang, ya, sangat dipengaruhi oleh pengetahuan kala itu. Tetapi yang dimaksud dengan 7 langit di sini adalah 7 itu adadun katsiratun, bilangan yang sangat banyak. Jadi langit itu maknanya tinggi, atas. Di atas bumi kita ini banyak galaksi-galaksi yang jumlahnya itu tidak terhitung. Itu maknanya 7. Jadi 70 itu bukan bilangan dalam pengertian yang terbatas. Jadi sebuah istilah yang banyak dipergunakan di dalam setiap daerah itu. Seperti orang Indonesia, untuk menunjukkan banyak sekali, saya sering mengatakan 1000, beribu maaf. Orang Jawa nyuwun sewu. Apakah 1000 itu angka yang terbesar? Bukan, tapi dia simbol banyak sekali itu. Minta maafnya pol gitu, ya, nyuwun sewu, beribu maaf. Kenapa tidak 1.000.000 maaf? Kalau sekarang mungkin 1.000.000.000 maaf gitu. Nah, di zaman dulu itu angka 7 itu untuk menunjukkan seperti itu. Sehingga kalau digambarkan 7 level, itu maknanya banyak sekali galaksi-galaksi di luar galaksi bumi ini. Dan ilmu pengetahuan sudah membuktikan itu. Ya, banyak, ya, di luar bumi kita ini. Allah menjadikannya yang semacam itu. Sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah terhadap setiap sesuatu itu maha mengetahui. Saya senang sekali nih, Bapak Ibu sekalian, ketemu sama ayat ini yang saya tidak terlalu tahu persis apa yang dibaca sekarang. Ternyata ayat ini menarik. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Ini, ya, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an litantafi'u bihi wa ta'tabiru. Jadi
Allah menjadikan langit, menjadikan bumi beserta isinya itu litantafi'u bi, agar kalian bisa mengambil manfaat. Nah, yang di dalam bumi ini, yang ada di bumi ini, yang hidup bersama kita di bumi ini, itu boleh diambil manfaatnya. Ya, sehingga ulama-ulama mengatakan itu berternak pun boleh. Saya ingin mengatakan bahwa sekarang pernah saya mengatakan ya, ayat ini yang menjadi jawabannya bahwa orang Islam sekarang menjadi yang tertuduh dari lantaran paling banyak mengkonsumsi dan ritual menyembelih hewan kurban. Ya, jadi penyembelihan hewan korban itu bagian dari sebuah tuduhan di mana orang Islam banyak mengeksploitasi binatang gitu. Ya, padahal dia juga sebenarnya kan makan ayam, makan ikan itu yang mesti dipotong juga gitu. Kenapa begitu? Dari lantaran dia sudah diketemukannya bahwa ya pengembangan tentang yang saya bilang ini sekarang ketemu ayatnya gitu, bahwa ayam yang hidup itu diambil sel aktifnya itu diambil, kemudian ditaruh di laboratorium tempat yang steril, di situ dikasih nutrisi, dikasih ya sari dari jagung dan lain sebagainya. Kemudian sel aktif itu berkembang, ya, dia berkembang seperti berkembangnya dalam tubuh ayam. Kemudian menjadi membesar, daging itu besar. Nah, daging yang diproduk melalui mesin ini kemudian ya dimasak oleh ibu-ibu jadi nugget ayam. Rasanya, baunya seperti ayam, rasanya seperti ayam, ya. Kemudian nutrisi dan kandungannya itu full 100% ayam. Maka pertanyaannya ini halal apa enggak gitu. Jadi ada dua. Satu tuduhan bahwa seakan-akan dia lebih humanis, lebih berperi kemanusiaan, lebih kehewanan. Yang kedua seakan ya kita menjadi orang yang mengeksploitasi. Nah, ayat ini yang memberikan jawabannya, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi semuanya, kecuali yang diharamkan. Nah, jadi kita tidak akan menerima sebuah tuduhan ketika dianggap orang Islam itu ya mengeksploitasi, bahwa sesungguhnya boleh memanfaatkan tumbuh-tumbuhan, memanfaatkan binatang-binatang ternak yang dikembangkan, yang diupayakan. Adapun ini kemajuan sebuah teknologi, ya ini memang menarik nih Bapak Ibu sekalian. Dia Majelis Ulama Indonesia sendiri belum memutuskan, belum ada kajian apakah ini barang halal atau barang haram. Ada memang ayat ya hadis yang menjelaskan setiap ya anggota tubuh yang diambil dari makhluk yang hidup hukumnya haram. Jadi kalau ayam gitu diambil kakinya satu, potong dong, ya dibuat nyuguhin mertuanya datang gitu. Nah, ini hukumnya apa? Dan itu dulu itu begitu, ya dipotong, dimanfaatkan, hukumnya haram. Tapi tidak termasuk bulu. Jadi kalau ngambil habis makan kena panas di bawah pohonan, ambil bulu ayam kemudian jadi bulu ayam gitu. Apakah itu haram? Enggak haram. Bulu ya. Nah, ini menarik nih Bapak sekalian. Kalau ini dikatakan haram dengan menggunakan hadis itu,
Jawabannya ayam ini tidak tersakiti gitu. Ayam ini tidak tersakiti seperti ketika dipotong jenggernya, dipotong kakinya satu. Tidak seperti itu. Karena dia seperti halnya kita divaksinasi, seperti itu rasanya. Ya, diambil menggunakan jarum, kemudian sel aktifnya diambil. Maka kita tidak bisa mengatakan ini haram. Ya, karena berbeda, memotong suku dengan mengambil sel itu tidak sama. Satu. Yang kedua, bahwa ulama sudah sepakat donor darah itu hukumnya halal. Karena itu di bagian dari konsep ikhtiar menyelamatkan manusia yang di dalam maqasidus syar'i itu termasuk yang paling level tertinggi. Jadi maqasidus syar'i menjaga syariat Islam itu, tujuan syariat Islam yang tertinggi itu adalah hifzun nafas, memelihara nyawa. Baru di bawahnya itu hifzuddin, menjaga agama. Artinya kalau ada orang yang memerlukan perlindungan, dikejar-kejar sama orang bawa golok masuk ke rumah kita, walaupun dia non muslim, wajib dilindungi, dan kita berbohongnya mengatakan tidak masuk ke rumah kita itu berpahala. Itu levelnya. Nah, dari maqasidus syar'i ini maka donor darah itu dianggap boleh. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa cc yang diambil untuk donor darah itu? Dari 100, 200, 300 cc. Berapa sel aktif yang ditransfer dari orang yang sehat kepada orang yang sakit? Kalau itu boleh, kenapa ini tidak boleh? Nah, ini menjadi sebuah logika berpikir, ya, memperbandingkan kemajuan teknologi sekarang ini seperti itu. Ya, transfer darah itu boleh. Berapa ratus, berapa ribu itu sel aktif yang dioperasikan dalam rangka hifzuddin. Emang bedanya ini hifzun nafas. Kalau ini konsumsi, bedanya itu. Tetapi ada kesamaan, sama-sama mengambil sel, sama-sama mengambil sel. Sehingga sampai saat ini belum ada itu fatwa tentang itu. Tapi saya lebih cenderung untuk mengatakan hukumnya jaiz, boleh. Karena mengistidlal, mengambil sebuah pembanding dengan sel aktif yang dilakukan dengan transfusi darah. Nah, jadi ayat ini saya ingin mengatakan bahwa gak ada masalah itu menyembelih hewan, memakan dagingnya, tidak masalah, dan itu tidak dianggap sebagai eksploitasi. Seperti ayam, ketika ceker kemudian ada cacing dimakan, dia bukannya mengeksploitasi, tetapi bagian yang diperbolehkan. Ya, jadi ayat ini saya senang mendengarnya. Ya, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah atas segala sesuatu itu maha mengetahui. Mujmalan wa mufassalan, baik secara global maupun secara terperinci. Afala ta'tabiruna annal qadira ala khalqi dzalika ibtida'an wa huwa a'zamu minkum qadirun ala i'adatikum. Ini menariknya. Afala ta'tabirun, apakah kalian tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran? Annal qadira ala khalqi dzalika ibtida'an, sesungguhnya Allah yang maha kuasa ketika menciptakan pertama kali. Kapan kita pertama kali diciptakan? Di rahim ibu. Ketika sel ovum wanita ketemu dengan spermatozoa, itu hidup kita di alam rahim, hidup di rahim ibu kita itu. Wa huwa a'zamu minkum qadirun ala i'adatikum, dan dia lebih mampu, ya, terhadap diri kalian ketika mengembalikannya. Jadi meninggal bukanlah akhir dari sebuah kehidupan.
Nanti ada tahapan berikutnya setelah alam barzah itu ada alam akhirat. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati dihidupkan, yang belum ada dibikin ada aja bisa, apalagi yang sudah ada mengembalikan yang sudah ada. Mengembalikan sesuatu yang sudah ada jauh lebih ringan ketimbang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Kita ini tidak ada, diadakan, kemudian meninggal kita, nanti diadakan kembali dari sebuah proses sebelumnya yang mudah itu. Nah, ini menolak anggapan ya orang-orang yang punya pemahaman bahwa ya karena tidak ada hari kiamat itu, tidak ada hari kiamat itu. Saya ini dengar langsung ya, bukannya kata orang di perguruan tinggi itu biasa kalau sudah di pasca sarjana itu ada pelajaran filsafat, ya filsafat keagamaan itu. Nah, orang-orang yang filsafat menganggap kiamat itu nggak mungkin, kiamat itu nggak ada. Jadi logika berpikirnya itu begitu. Haji Taufik bangun rumah bagus, apa mungkin nggak kalau dia mau hancurkan bangunan yang sudah dibangun? Akal akan mengatakan tidak mungkin. Ketika Allah sudah menciptakan keindahan alam yang sedemikian ini, kemudian dihancurkan, itu nggak mungkin. Ya, itu nggak mungkin. Jadi ada sebuah proses kehidupan tetapi tanpa melalui penghancuran. Artinya dia menolak ya adanya yang namanya kiamat, penghancuran alam semesta yang sudah secara tekstual dinyatakan di dalam ayat Al-Quran. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingatlah ketika digoncangkan bumi itu, dibolak-balik sehingga satu dengan yang lainnya berbenturan hancur. Jadi untuk melahirkan kiamat itu gak perlu repot. Satu galaksi dibenturkan satu, selesai kena efeknya. Bumi itu sama matahari dibenturkan, selesai sudah hancur alam semesta. Nah, ini memberikan jawaban bagi kita bahwa kalau Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada bisa, apalagi cuma mengembalikan, ya. Jadi kita menolak ya para filsuf, ya para ahli filsafat yang mengatakan bahwa tidak akan ada kehancuran, tidak ada kiamat dalam pengertian yang semacam. Saya juga bingung juga ya kalau orang ternyata kalau udah kebangetan pinter, cara berpikirnya puyeng juga kita dengernya gitu. Jadi kalau udah profesor, udah dokter kalau ngomong gitu kadang-kadang kita mikir nih orang ngomongnya serius apa enggak sih gitu. Tapi kita dihadirkan gitu. Dan ternyata memang manfaatnya besar banget gitu. Jadi kalau kuliah itu sama yang lurus-lurus saja, enggak menarik. Tidak akan mendongkrak, ya, tidak akan menaikkan ya intelektual kita kalau cuma belajarnya yang lurus-lurus saja. Kita dikasih sebuah filsafat materialisme, filsafat ya yang klasik dan filsafat yang dikatakan modern yang semacam puyeng juga. Itu kalau yang kagak sanggup itu gebrak meja itu. Tapi itu dosen itu sudah terbiasa dia ngadepin orang gebrak meja orang mana. Dia tenang-tenang aja. Betul. Jadi memang otak kita lagi dicuci gitu. Iya. Ya, dicuci. Dia nggak percaya Nabi Isa itu nggak punya bapak. Ada. Ya. Maryam itu menikah. Bisa nggak? Astagfirullah. Astagfirullah. Saya kebetulan tidak termasuk yang sampai meletup-meletup, tidak ya. Tapi yang mahasiswa yang dari Kulon nih, orang-orang dari Kulon ngomong benar gitu.
Buyang kita belajar. Ini bukan tambah pintar. Awalnya begitu. Iya, iya. Ini bukan tambah pintar kita. Keblinger. Nah, iya. Tapi ternyata benar kita jadi pintar gitu ya. Jadi nggak mungkin kita itu bisa mengukur sehat kita kalau kita tidak sakit. Harus sakit baru bisa mengetahui sehat gimana. Untuk mengukur sebuah kebaikan, ya harus diperbandingkan. Nah, cara-cara berpikir filsafat itu boleh untuk menjadi pembanding sehingga kita menjadi terperangah, ya. Ya. Jadi nggak usah tinggi-tinggi dah sekolahnya. Nggak siap dengerin yang tapi kalau yang siap pengen maju anak muda. Ini bukan cuma sekedar mahasiswa yang usia. Di rapat senat nih, di rapat senat sama-sama profesor, dua-duanya profesor. Dia bilang dia yang dikeluarkan atau saya. Jadi ini kelagapan juga ini profesor satu ini. Dia yang dikeluarkan atau saya yang mengundurkan. Berat ya, kasusnya menjadi berat gitu. Tapi kalau menurut saya anak mahasiswa harus dikasih terperangap gitu. Dialektika berpikir filsafat itu luar biasa. Kalau mau pintar itu harus jadi antitesa. Ya. Kalau di Majlis Sain gak boleh. Kabur semua. Ustaz keblinger. Wadhkur ya Muhammad, ingatlah ya, engkau ya Muhammad. Iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wadhkur ya Muhammad, ingatlah ya Muhammad. Kita sekarang umatnya ya, ingatlah. Iz qala rabbuka lil malaikati. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Ini dulu ya, cerita awal sebelum kejadian. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Nah ini kan khalifah sekarang jadi momok ya, ketika khalifah diartikan menjadi sebuah sistem tata pemerintahan ya. Padahal Al-Quran sudah menggunakan kata khalifah ya. Kata khalifah dengan khilafah itu akar katanya sama ya. Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Yukhlifuni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam. Khalifah itu maknanya yukhfiuni ya, yukhlifuni ya, yang menggantikan aku, meneruskan aku fi tanfidhi ahkami fiha, di dalam mengurus hukum-hukumku fiha fil ardi, di bumi. Wa huwa Adamu, yang dimaksud di sini adalah khalifah, di sini adalah Adam. Jadi Allah ingin menciptakan Adam, manusia yang jadi khalifatullah fil ard gitu ya. Khalifah Allah di bumi. Kenapa Allah mesti menciptakan khalifah? Ini juga ada kesenjangan yang mesti dipahami. Itu begini. Kita ini namanya alam fisika. Kita ini alam fisika, alam yang semuanya serba fisik. Bapak, ibu, rumah, kendaraan, semua fisik. Gunung, tumbuh-tumbuhan, flora, fauna, itu semua fisikal.
alam. Nah, sementara Allah itu metafisik. Allah itu tidak berfisik seperti kita, tidak ada jisim. Bagaimana Allah bisa berinteraksi, memberi petunjuk kepada manusia, tetapi beda jenis. Beda jenis. Apakah Allah langsung memberikan wahyu segala bim salabim kepada orang itu? Nggak bisa, karena kapasitasnya itu harus dirubah. Secara anatomi itu ada bagian-bagian di mana yang mesti komponennya dipersiapkan. Maka diciptakanlah Adam. Seakan khalifah itu adalah rasul pertama kira-kira. Nah, Adam itulah yang menjembatani antara kehendak Tuhan menciptakan alam semesta, kebolehan kita memanfaatkan alam semesta beserta isinya ini, dan ya Adam itulah yang menjadi ya perwakilan Tuhan di muka bumi ini, yang istilah dalam Al-Quran disebut dengan khalifah. Mana mungkin kita bisa mendengar firman Allah, memahami firman Allah? Nggak bisa. Tapi Nabi Adam bisa. Dikasih sebuah modus ya, dimana dia bisa memahami firman-firman Allah ya, pada ayat-ayat kauniyah mutasabihat dipahami, kemudian disampaikan kepada anaknya, kepada keturunan. Itu yang dimaksud dengan khalifah. Kemudian pada berikutnya disebut dengan penggunaan Rasulullah, Nabiullah. Itu adalah sebuah proses penggunaan yang awal dan yang berikutnya. Menarik. Dulu yang mengganggu itu, yang awal itu disebut dengan iblis. Tetapi pada perjalanannya tidak disebut iblis lagi, tapi disebutnya jin. Yang mengganggunya disebutnya setan. Ini adalah sebuah penyebutan, perubahan penyebutan yang sebenarnya hakikatnya sama. Iblis. Dulu Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu Adam. Maka lahir keturunannya, lahir menjadi nabi dan rasul ini adalah ya khalifatul ard, khalifatullah fil ard, khalifah Tuhan di bumi. Nah, kita ini menjadi khalifah kecil terhadap diri kita, pada komunitas keluarga kita kecil, ya, pada ring-ring yang masing-masing disesuaikan kapasitas dan kemampuannya. Kalau dia seorang presiden, berarti dia menjadi khalifah pada level yang cukup besar. Ya, begitu juga dengan kepala wilayah. Nah, cuma tidak secara struktural. Ya, kita ini adalah khalifah. Kira-kira itu begitu. Saya pernah kasih contoh, Bapak, Ibu punya uang, mau lebaran, mau ke pasar, itu ditulis tuh, mau beli ini, ditulis. Dan kalau ditanya, dibelah otaknya itu sudah ada itu, beli ini di toko ini, beli ini di toko ini, udah ada tuh. Dalam perencanaannya itu sudah ada. Apa yang terjadi? Sesuai tidak di toko-toko itu? Enggak, belum tentu. Ada yang pas, ada yang meleset, karena dia ketemu, oh ini lebih bagus, ternyata ini lebih murah. Maka uang yang mestinya kita berikan kepada si B, kita berikan ke F. Kan ini nggak menyimpang. Ya, karena memang ketentuannya dari sana, kita harus jadi khalifah yang ikut memutar siklus keuangan itu. Ini mestinya ngasihnya ke sini, kata Allah. Nah, Tuhan tidak menciptakan uang jatuh ke dia gitu. Tetapi lewat tangan kita, rezeki dia, kita yang ngasih. Kita beli bahan itu, kita yang memanfaatkan. Nah, proses
dalam siklus perputaran ekonomi ini, pelaku-pelaku bisnis ini adalah khalifatullah fil ardh dalam semua hal. Ya, jadi kita tidak menjadi orang yang hebat memberikan kepada orang lain karena memberikan sedekah dan lain sebagainya. Enggak, kita memberikan rezeki dia. Kita yang menjadi khalifah sehingga kita berpahala menyampaikan yang punya dia. Dalam Islam itu tamu yang datang adalah tamu yang mengambil rezeki yang sudah Allah sediakan di tuan rumah. Tuan rumah memberikannya, mendapatkan pahala karena dia khalifatullah fil ardh. Orang itu mendapatkan pemberian yang Allah sudah tetapkan di alam barzakh. Jadi kita bukannya orang yang hebat, karena kita melakukan peran khalifah itu seperti itu. Ya. Jadi tamu yang berdatang ke rumah kita adalah tamu yang datang mengambil rezeki untuknya. Nah, kitalah ketika kita tidak memberikan, kita berdosa. Ketika kita berikan, kita berpahala sebagai khalifah. Ya, begitu saja. Ya. Itu pemaknaan ya dari pengertian khalifah fil ardh. Ini Allah bercerita mengatakannya kepada malaikat. Qalu, maka berkata para malaikat. Malaikat mendengar firman Allah itu. Jadi malaikat itu jauh lebih dulu sebelum manusia. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau akan menjadikan di bumi itu orang yang akan merusaknya bil ma'asi, dengan kedurhakaan, wa yasfikud dima, dan makhluk yang akan menumpahkan darah, ya, yurikiha bil qatri, ya, menumpahkan darah dengan membunuh, kama fa'ala banul jan, sebagaimana pernah dilakukan oleh keturunannya jin. Jan, ya, kaum jin itu gini, di dalam tafsir lain dijelaskan. Jadi ketika Nabi Adam itu tertipu oleh iblis, itu yang diturunkan, yang diusir duluan itu iblis beserta keturunannya itu diusir duluan. Nah, jadi bumi itu pernah disinggahi lebih dulu oleh kelompok jin, dan mereka itu melakukan pembunuhan di antara satu dengan yang lainnya dari lantaran ingin menguasai. Itu yang dijadikan argumentasi malaikat kepada Allah. Kenapa mau menciptakan model-model manusia aja? Yang model jin aja berantem, yang model jin aja menumpahkan darah. Ya. Wa kanu fiha, ya, dan mereka itu ada di muka bumi. Falamma fasadu arsalallahu alaihimul malaika, maka tatkala bangsa jin mereka itu melakukan kerusakan di muka bumi, Allah utus kepada mereka satu orang malaikat. Fataraduhum ilal jazairi wal jibal, maka malaikat itu mengusir bangsa jin itu ilal jazair, ya, ke Jazair itu jamak dari jazirah, pulau-pulau terpencil, wal jibal, dan gunung-gunung. Nah ini, jadi jangan heran kalau di atas gunung banyak jin, ya. Jin, banyak setan. Wah, ini daerah tempat buang jin, ya. Ada istilah gitu. Angker. Kemudian jazirah, ya, pulau-pulau itu di sana dia diusir karena pernah di daratan seperti kita ini mereka rebutan, ya, rebutan, dan satu dengannya mereka saling membunuh. Itu yang dijadikan argumentasi oleh malaikat, karena malaikat menjadi pelaku
sebelum diturunkannya Nabi Adam. Wah, kenapa mesti menciptakan yang model begini nih? Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kami, kata malaikat, nusabbihu, ya, mutalabbisina bihamdik. Orang-orang yang bertasbih, yang senantiasa memuji kepadamu. Aina qulu subhanallahi wa bihamdi. Maknanya kami mengucapkan maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Wa nuqaddisulah, dan kami mensucikan Engkau ya Allah. Tanazzahaka amma la yaliqu bi. Ya, mensucikan dari hal-hal yang tidak layak dilabelkan kepadamu. Ini penolakan terhadap Bani Israel itu kan menganggap bahwa Allah itu sedang melipat kedua tangannya di punggungnya. Jadi untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu pelit. Kalau tidak benar-benar kita berikhtiar, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki. Itu menurut pemahaman Bani Israel. Nah, ini yang dimaksud dengan wanuqaddisulah. Maknanya ya, nunazzihuka amala yalikum. Mala yaliku bika, ya, mensucikan engkau dari hal-hal yang tidak layak bagimu. Falamu zaidatun, ya, lam di sini, laka ini ada lamnya adalah zaidah. Wal jumlatu halun, ya, kedudukan halun. Fanahnu ahaku bil istiqlal. Seakan-akan malaikat ingin mengatakan kamilah yang lebih berhak untuk mendapatkan kekhilafahan. Kalau mau jadikan khalifah, kenapa enggak kami yang jadi khalifah di muka bumi, gitu, malaikat. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui, ya, ma la ta'lamun, terhadap apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ya, di sini qala ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau ngaji cepet banget ya. Cepet bener. Tuan Guru, Ya, dari sela-sela pembicaraan Tuan Guru 1 Oktober. Majelis Ulama menghalalkan yang namanya donor darah. Sekarang kalau seseorang suami ketika divonis mau meninggal gara-gara kanker, supama nih, sebelumnya dia mewakafkan spermanya gitu loh untuk istrinya, yang dilakukan setelah suaminya itu meninggal. Kira-kira hal seperti itu boleh apa enggak? Padahal ketika meninggal itu kan hukumnya udah cerai gitu. enggak ya. Jadi orang yang meninggal itu tidak cerai. Karena nanti di yaumil qiyamah itu, ya, suami istri itu tetap bersuami istri kalau sama-sama masuk surga. Ya, dan digambarkan itu di dalam ayat itu, nisaul jannati min ahli dunya, ya, khairun minal hur. Wanita, istri-istri di dunia ini yang masuk ke dalam surga, dia lebih bagus, lebih cantik, lebih hebat dari bidadari-bidadari. Itu yang pertama, yang dinyatakan tidak ada perceraian, bahwa kematian itu tidak cerai. Tetapi kalau dia mau menikah boleh. Selesai iddahnya itu boleh. Jadi sampai ada sebuah hadis, ya, yang menjelaskan seorang wanita yang semasa hidupnya berulang menikah, 4 kali menikah, mamanya, maka nanti di yaumil qiyamah dia akan memilih mana ketika di dunia yang paling baik sama dia, yang paling baik, yang paling sayang, maka dia ikutnya kepada yang itu. Ya, ini saya ingin mengatakan bahwa perceraian bukan pernikahan, kematian bukan perceraian.
walaupun dihukumkan boleh menikah setelah iddah. Yang kedua, orang yang memberikan sperma ini kan dalam bentuk masalah ya. Ini masalah nih, apa kira-kira bisa terjadi tuh, umpamanya seorang suami ke dokter kemudian divonis kanker, spermanya itu diawetkan ya, diinkubasi dalam sekian derajat, itu dia bisa bertahan sekian lama itu. Dan ini memang pada teori inseminasi ini terjadi, orang-orang pintar-pintar itu yang menjual sperma. Nah, apakah seorang suami itu yang meninggal itu boleh dia melakukan itu? Dilihat dulu kemaslahatannya, kenapa dia tidak melakukan hubungan gitu loh. Apa alasannya? Hah? Sakit maksudnya dia pengen punya anak gitu. Pengen punya anak, tapi dia tidak bisa melakukan. Ya ini adanya cuma di dalam masalah doang, di dalam praktek ini nggak akan terjadi gitu. Sebab biasanya kalau orang yang nggak bisa melakukan, selnya itu memang lemah, nggak bisa diawetkan gitu. Ya, jadi lemah fisik itu secara otomatis lemah juga terhadap sel-sel yang dihasilkan, lemah juga. Ya. Jadi buat apa kalau seandainya dia sehat? Kenapa mesti disimpan, diawetin? Iya, masukin aja sendiri. Kan justru itu yang dicari gitu. Ya rada-rada bego dikit gitu. Cuma karena ini memang masalah ya, namanya juga masalah. Ya, ya jawabannya ya itu sesuatu yang tidak mungkin, tidak mungkin terjadi karena memang orang sakit itu selnya lemah. Yang badannya sehat aja yang selnya lemah banyak ya. Tidak cocok dan lain sebagainya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah.
الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برق وسمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعل بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر باشن وشيخ محمد بن أحمد مشموس والشيخ المعلم محمد شافي هذابي وشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وهلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خاشعينها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحضور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام بالعرب والعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حولة واغسل لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول يرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله
والصحب عداد كشف صحب والحمد لله في الملء والثناء